Udah kelihatan OneNote saya? Udah, Pak. Udah ya. Yuk saya mau balik lagi sebentar ke tentang limit. Cepet aja. Jadi kemarin kita udah lihat ini titik cluster, bukan titik cluster, hati-hati, kamu sudah harus nyoba ya. Teorema karakterisasi, terdapat barisan, sudah kemarin. Nah, limit, jangan lupa, ini limit itu, jangan lupa C-nya harus titik cluster. Kalau nanti kamu lihat, nanti di masalah kekontinuan, bab berikutnya, C itu tidak perlu titik cluster. Artinya, sekarang saya bisa bilangan asli pada himpunan bilangan asli. A-nya bisa bilangan bisa pada bilangan asli. Tapi kalau di definisi limit di sini tidak boleh. Minimal C-nya itu ya yang paling jeleknya itu ya himpunan bilangan rasional. Gitu ya. Misalkan pula ini dikatakan limit artinya apa? Artinya seolah-olah saya bisa mengatur error berapa jauh jarak nilai fungsi saya ke L yang saya mau. Kalau saya punya limit f di titik ini, misalkan limit dari x kuadrat sama dengan 4 untuk x mendekati 2, artinya saya bisa mengeset x kuadrat dengan 4 ini jaraknya sedekat mungkin. Caranya gimana? Caranya dengan mengeset domainnya. Kalau saya bisa mengeset domainnya, maka apakah selalu berlaku ini? Kalau selalu berlaku ini, artinya saya selalu bisa mendekati nilai L ini di sekitar x dengan c. Gitu ya. Dan jangan lupa ini ada 0 ini lebih besar, artinya dia tidak boleh x-nya sama dengan c. Itu sudah analisis pendahuluan sudah, yang ini sudah 1, epsilon per 3, mendekati ini udah, sedikit lagi. Ini sudah, sini sudah. Yang ini kamu sudah baca belum? Yang buktikan limit dari apa ini teh? Bilangan bulat terbesar yang dibulatin ke bawah. Apa sih namanya biasanya floor ya? Floor X tidak ada. Sudah dilihat belum? Bapak Ibu. Ini teh. Pak, Bu, udah dilihat belum? Kayaknya udah, tapi nggak paham. Sudah. Nggak ngertinya di mana, Deborah? Nggak ngertinya di mana, Deborah? Nggak ngerti aja, Pak. Sebenarnya masih bingung Pak materi ini. Soalnya Kenapa bingungnya? sebenarnya dari awal masih bingung materinya. Oh, sebenarnya materinya kan cuma materi limit yang kamu belajar di kalkulus, cuman sekarang dikasih bukti rigornya lah gitu. Bukti rigornya aja. Pembuktiannya masih bingung. Masih lama ngerjainnya. Oke. Nggak masalah. Oke. Nah, jadi kasusnya kan gini ya. Kasusnya saya punya fungsinya itu gini. Ini di 0, bilangan bulat terbesar 0. Selalu nggak bisa. Kenapa sih? Gitu ya. Ini satunya di sini. Ini ada isi. Ini ada isi gitu ya. Dan ini 0, ini ada isi. Nah, contohnya ingat membuktikan bahwa floor dari X itu tidak ada. Floor dari X itu gambarnya seperti ini. Ini Y sama dengan floor dari X. Floor dari X. Nah, cara membuktikannya bahwa dia limitnya tidak ada. Artinya divergen. Artinya dia tidak divergen lagi. Artinya itu limitnya itu bukan untuk setiap bilangan real, dia bukan. Jadi intinya adalah apa? Ambil sembarang bilangan Y anggota real, saya buktikan Y itu nggak mungkin untuk setiap bilangan real yang ada. Contohnya saya ambil kasusnya Y yang lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0, yang ini berarti ya. Ini Y sama dengan 0. Yang manapun, misalkan Y-nya di mana? Misalkan Y-nya saya ambil yang ini. Ini ya, misalkan ini Y-nya. Y-nya ini. Begitu saya ambil Y-nya lebih besar sama dengan 0, Y-nya lebih besar sama dengan 0, saya kan pengen supaya jaraknya ke titik Y itu harus lebih besar dari epsilon. Ya tentunya ini jarak ini aja 1. Pasti jarak ini lebih besar dari 1. Saya pilih aja epsilonnya sama dengan 1. Sehingga artinya limit ini tidak akan pernah sampai ke Y. Karena Y jaraknya ke sini kan jauh banget. Ingat, ketika saya ngomong limit dari fx, x mendekati c itu sama dengan L, artinya jarak fx ke L ini bisa saya atur.
Jarak fx itu bisa saya atur dengan mengatur jarak ke domain, jarak di domain, dengan mengatur. Jadi pada akhirnya membuktikan limitnya ada membuktikan limitnya sama dengan L, membuktikannya apa? Cuman mencari delta sehingga di persekitaran C minus delta dan C plus delta, di persekitaran ini maka nilai fx dengan L-nya itu bisa sembarang dekat, sedekat apapun yang saya mau. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk membuktikan dia limitnya bukan ini, berarti saya harus buktikan bahwa limitnya itu nggak bisa sembarang. Artinya ini limitnya itu harus lebih besar dari 1. Limitnya itu harus lebih besar dari 1. Contohnya adalah apa? Saya ambil pilih epsilonnya 91. Begitu saya pilih epsilonnya 91, berarti saya pengen nanti error fungsinya dengan Y yang saya tentukan, misalkan Y-nya sama dengan berapalah kamu ambil, misalkan ini Y-nya ini sama dengan 2 gitu ya. Y-nya sama dengan 2. Berarti jarak titik fungsinya itu ke 2 itu saya pengen dia lebih besar dari 1 ini. Ya otomatis ya. Pada akhirnya terus gimana? Ambil sembarang delta lebih besar dari 0, misalkan deltanya kurang dari 1. Jadi delta itu apa? Delta itu persekitaran dari 0. Delta itu persekitaran dari 0. Persekitaran dari domain. Delta itu persekitaran dari domain. Gitu ya. Jadi ambil deltanya kurang dari 1. Oh, berarti saya melihat ini nih. Dari sini sampai ke sini saja. Saya nggak ngelihat daerah lain. Terus yang saya lakukan apa? Untuk membuktikan dia limitnya tidak L, mana ini? Untuk membuktikan bahwa limit F-nya itu bukan L, ini biasanya ditulis apa? Ini biasanya ditulis gini ya. Limit Fx X mendekati C itu sama dengan L. Untuk membuktikan ini, saya harus buktikan untuk setiap epsilon. Untuk setiap epsilon. Error dari sini, untuk setiap kali saya punya error dari sini, maka ada delta daerah di sekitar sini, sehingga berlaku ini. Perhatikan, apakah ada delta gitu ya. Jadi kalau untuk membuktikan limitnya bukan itu, artinya ada epsilon, sehingga errornya itu lebih besar dari yang saya mau. Tidak bisa sedekat yang saya inginkan. Ternyata lebih besar dari suatu bilangan. Jadi ada epsilon, ada error, sehingga untuk setiap delta yang kamu berikan, untuk setiap persekitaran delta yang kamu berikan, deltanya segimana gedenya pun, deltanya segimana kecilnya pun, maka dia selalu errornya itu jarak nilai fungsi ke L-nya itu selalu lebih besar dari epsilon. Pertanyaan jadi kayak gitu. Jadi dari sini, oke, saya sudah pilih epsilon, epsilonnya sama dengan 1, deltanya misalkan di antara ini ya, di antara min 1 sampai 1, karena deltanya kurang dari 1. Nah, saya harus pilih X-nya berapa, supaya nanti jarak dari sini ke nilai fungsinya kan diberikan yang ini, titik ini nih, titik ini, titik ini, titik ini, titik ini, titik ini. Ya, setiap titik di sini gitu ya, setiap titik di sini. Jadi saya ambil X-nya yang mana? Saya ambil X-nya di sini, min 1 delta. Ingat, deltanya antara 0, 1. Jadi min 1 delta itu di antara 0 dan min 1. Jadi min 1 delta itu ada di sini. Kalau min 1 delta ada di sini, maka pembulatan ke bawahnya akan menjadi minus 1. Berarti minus 1 jaraknya ke Y berapa? Minimal 1 dong. Minimal 1, dan ini dibuktikan di sini. Pasti lebih besar sama dengan 1. Artinya, jarak ini ke titik limit yang saya inginkan ternyata lebih besar dari jaraknya 1. Ya otomatis, karena ini kan loncatannya 1. Gitu ya. Dengan cara yang sama ini, kalau kasusnya Y kurang sama dengan min 1. Kalau Y-nya di sini, kalau Y-nya pada ketinggian ini, misalkan Y pada ketinggian ini, buktikan bahwa nanti error ke titik fungsinya mana? Ya kalau X di sini, ya di sini. Maaf. Kalau X-nya di sini, ya di sini. X-nya di sini ketinggian ini. X di sini ketinggian ini. Ketinggian ini. X di sini ketinggian ini. Nah, saya pengen lihat bahwa jaraknya ke fungsi ini pasti akan lebih besar dari 1. Nanti saya pilih titik X yang mana? Pilih X yang di sini. Supaya jarak ke ini, ke yang lebih kecil dari min 1, ini ketinggian min 1 ya. Yang lebih kecil dari min 1 pasti jaraknya lebih besar sama dengan 1. Artinya, jarak dari ini, nilai fungsi di X, kurang tebal ya. Jarak dari nilai fungsi, ini nilai fungsinya kan di sini kan. Jarak fungsi ke titik limitnya, ini titik limitnya, jaraknya itu pasti akan lebih besar dari tidak bisa dibuat sedekat mungkin. Ya minimal kan ini harus lebih besar dari 1 dong, errornya.
Nah, itu sebenarnya yang saya buktikan di sini. Jadi, ketika saya punya ini, supaya errornya lebih besar dari 1 gimana? Saya pilih X yang di sini. X yang di sini apa? Ya, saya pilih X sama dengan seperdelta. Karena begitu seperdelta, misalkan deltanya dikasih 0,5, karena deltanya antara 0 sampai 1. 0,5 kan akan dibulatin ke bawah, jadi ke sini. Jaraknya ke ini, ke Y berapa? Y-nya jangan lupa lebih kecil dari min 1 loh. Jadi, karena Y-nya lebih kecil dari min 1, jaraknya ke sini pasti lebih besar dari 1 dong. Ini yang saya katakan di sini. Cuman ini secara umumnya ya. Sebenarnya kalau kamu tertarik, buktikan saja ini yang paling gampang, bahwa ininya tidak sama dengan 0. Di sini saya cuma mau mengatakan bahwa membuktikan limitnya tidak ada itu setengah mati. Setengah mati. Karena artinya dia limitnya itu tidak ke setiap bilangan real. Artinya saya harus ambil sembarang bilangan real, saya harus buktikan limitnya itu tidak sama dengan Y untuk setiap Y bilangan real yang kamu ambil. Dan itu sulit sekali. Itu sulit sekali. Nah, ini dapat dibuktikan bahwa limit itu tunggal. Nah, tapi ketika saya sudah bicara tentang karakterisasi barisan, nah saya sekarang punya senjata lain untuk membuktikan bahwa limitnya itu tidak di sana. Caranya gimana? Saya ambil, ini kan saya mau melihat kelakuan di sekitar 0 ya. Saya mau melihat kelakuan di sekitar 0. Saya mau melihat kelakuan di sekitar 0. Ini nilai fungsinya adalah ini. Ini nilai fungsinya adalah, ini kurang tebal nih. Ya, sudahlah. Gitu ya, dan ini gini ya, nilai fungsinya diri. Terus, saya harus membuktikan bahwa untuk X-nya mendekati 0, kan ini limit X mendekati 0. Jadi saya harus cari barisan yang menuju 0, tapi nilai fungsi barisan Xn yang konvergen ke 0, tapi Fxn-nya tidak konvergen ke salah satunya. Kalau membuktikan tidak ada, mudah. Jadi ambil aja. Kalau Xn-nya di sini, saya ambil Xn-nya adalah apa? Xn-nya misalkan saya ambil 1 per ini aja, asal dia positif. Tentunya deltanya saya batasi juga ya, antara deltanya itu 1. Begitu deltanya 1, maka yang boleh saya pilih hanya titik-titik ini. Begitu titik ini, saya pilih di sini. Barisan ini dia akan konvergen ke mana? Dia konvergen ke 0. Contohnya adalah barisan apa? Seper n. Seper n ini konvergen ke 0. Tapi Fxn-nya seperti apa? Fxn-nya gimana? F dari Xn. Jangan lupa Xn-nya antara 0 dan 1. Jadi kan pembulatan ke bawah dari Xn. Pembulatan ke bawah dari Xn. Xn-nya antara 0 dan 1. Ya ini sama dengan 0 dong. Gitu ya. Jadi saya punya nanti barisan yang dari sini, yang kanan ini dia akan konvergen ke 0 dan ketinggiannya akan konvergen ke 0. Tapi kalau saya ambil barisan dari sini yang konvergen ke 0, barisan ini barisan min seper n misalkan, dia akan konvergen ke 0 juga, tapi dari F dari Xn-nya seperti apa? F dari Xn-nya apa? Kalau saya ambil F-nya itu pembulatan ke bawah ya. Ini pembulatan ke bawah dari Xn. Xn itu apa? Xn itu bilangan negatif antara min 1 dan 0. Kalau misalnya saya ambil min setengah aja, min setengah dibulatan ke bawah menjadi apa? Ini menjadi min 1. Artinya ini Fxn itu sama dengan min 1 untuk seluruh n. Untuk seluruh n sama dengan min 1. Artinya ini barisan yang barisan konstan min 1 yang konvergen ke min 1, ini barisan konstan 0 yang konvergen ke 0. Jadi saya punya dua barisan Xn dan Yn yang konvergen ke bilangan yang sama. Itu cara saya membuktikan bahwa tidak punya limit. Persis sama seperti barisan. Jadi ini yang saya lakukan. Buktikan dia tidak sama dengan 0. Ya pilih aja barisan lain yang konvergennya nggak ke 0. Pilihnya apa? Pilih Xn-nya sama dengan min seper n. Ingat, min seper n ini dia di sini. Selalu antara min 1 sampai 1. Antara min 1 sampai 1. Maka barisan Xn ini konvergen ke 0. Betul ya, kamu tahu ya. Barisan Xn ini konvergen ke 0. Fxn-nya apa? Fxn-nya adalah min 1 pangkat min 1 per n. Min 1 per n itu ya kamu bayangkan apa? N-nya 2. Jadi min setengah. Min setengah dibulatin ke bawah kan min 1. Kalau min 1 Pak, dibulatin ke bawah ya min 1. Min 1/5 Pak, dibulatin ke bawah jadi min 1. Jadi ini selalu min 1. Fxn itu selalu min 1. Untuk saya ngambil Xn yang adalah ini. Artinya, barisan Fxn ini adalah apa? Barisan konstan min 1. Barisan konstan min 1 akan konvergen ke min 1. Tidak ke 0. Jadi limitnya tidak 0. Gitu ya. Dan cara yang sama, kalau membuktikan tidak ada, kalau membuktikan tidak 0, buktikan dia konvergen ke yang lain. Kalau buktikan tidak ada, saya ambil dua subbarisan, ya subbarisan yang tadi ya. 1 min seper n, 1 plus seper n. Dua-duanya harus menuju ke 0 dan tidak boleh 0. Karena limit itu tidak boleh 0. Jadi ada persyaratan ini. Xn-nya itu tidak boleh C. Ya, tidak boleh 0. Jadi saya punya min seper n dan seper n dia konvergen ke 0.
tapi nanti fxn mah konvergen ke min 1, fin konvergen ke 0. Pertanyaan saya, kenapa ini dari 1/n plus 1 ya? Coba, kenapa 1/n plus 1 ya? Bapak Ibu, kenapa 1/n plus 1, kenapa nggak 1/n? Ini teh, saya ke mute apa? Enggak kan? Enggak ke mute. Bentar Pak, lagi mic. Oke. Karena kalau saya ambil 1/n, nanti ada 1. So, saya pengen FYN-nya semua 0 gitu. Boleh aja kamu 1/n, jadi saya punya barisannya apa? 1,0,0,0,0. Nah, saya pengen barisannya 00 semua. Jadi saya mulai dari 1/n plus 1. Itu mah akal-akalan saya aja supaya jadi barisan konstan. Kalau kamu mau jadi 1/n boleh, tapi nanti barisannya bukan jadi barisan konstan 0, tapi barisan 1, 0, 0, 0, 0. Tapi kan konvergennya tetap ke 0. Mau nggak mau tetap ini konvergen ke 0. Tapi saya cuma pengen bawa ininya itu sama dengan 0, FYN-nya. Jadi saya mulai dari 1/n plus 1. Ya, itu nggak masalah ya. Pokoknya intinya harus kamu ambil 2 buah barisan, satu konvergen kemana, satu konvergen ke yang lain, berbeda, maka limitnya tidak ada. Sama seperti barisan lah, kalau subbarisan konvergen satu ke sana, satu ke sini, maka dia tidak ada. Nah, ini keterbatasan fungsi, ini bukan fungsi yang terbatas loh ya, tapi ini fungsi yang terbatas pada lingkungan tertentu dari C, pada persekitaran C, Di luar dari C, ya nggak tahu. Fx-nya bisa sama dengan X kuadrat. Ketika X menuju tak hingga, dia akan menuju tak hingga. Tidak terbatas, Fx sama dengan X kuadrat. Tapi di suatu lingkungan dari C, ya bisa terbatas. Nah, ini dari limit, begitu saya punya limit, maka F-nya itu akan terbatas. Terbatas oleh apa? Karena kan sebenarnya kamu sudah belajar bahwa Fx-nya ini akan lebih kecil dari epsilon nih. Artinya apa? Ya epsilonnya bisa saya pilih 1. Nanti artinya Fx-nya itu akan terletak atau apa? Terletak antara L-1 sampai L plus 1. Jadi nanti yang paling aman F-nya terbatas oleh apa? Kalau X-nya di persekitaran delta loh ya. Ini kapan dia ini? Kalau ada delta kan, ada delta positif, sehingga kalau ininya di antara ini sampai delta, maka berlaku ini kan. Jadi saya punya delta. Jadi pada delta itu berlaku ini nih. Fx-nya itu terletak antara L-1 dan L plus 1. Jadi Fx-nya itu terbatas oleh L ditambah 1. Gitu ya. Pak, kalau di titik C, kan limit tidak ada di titik C. Betul. Karena Fc-nya itu kan pasti ada. Fc-nya itu tidak mungkin ada. Kenapa? Karena dia fungsi. Kalau fungsi itu harus memetakan setiap titik ke titik di range. Dan C itu titik cluster dari A. C-nya tidak harus ada ya. Bentar. C-nya tidak harus ada. Ya, tapi saya melihat, iya ya, C-nya tidak harus ada ya. Oke. Saya melihat yang C-nya ada deh. Nanti kita pikirkan lagi ya. Nah, ini yang teorema limit utama ya. Teorema limit. Kamu pernah nggak dulu waktu di kalkulus membuktikan ini, limit F dikali G sama dengan L kali M? Kamu pernah nggak ya membuktikannya? Apakah saya masih punya waktu? Masih punya. Sedikit lagi ya, 10 menit ya, sampai 15.30. Kamu masih ingat nggak membuktikan limit FG sama dengan LM dulu waktu di kalkulus? Bapak Ibu? Ini kok diam sekali sih hari ini? Sedih banget saya. Jadi sedih. Bapak Ibu, membuktikan limit F kali G sama dengan LM. Sekarang kalau kesedihan saya ketika pandemi ini ya, kalau ngajar gini nggak ada yang ngewaro. Saya seperti ngomong ke diri saya sendiri. Nggak tahu Pak, lagi kamu tuh ngedengar apa enggak gitu. Pak, kami dengerin kok Pak, tapi Oke, terima kasih. Siapa ini namanya? Kalau saya dengerin tapi ya bingung Pak, maksudnya nggak tahu apa yang mau ditanyain gitu Pak. Oke. Jangan lupa. Nah, ini matematika. Saya mau cerita pengalaman saya dulu di Vietnam ya. Saya pernah ikut CIMPA, ini sekolah penelitian gitulah ya. Nanti kamu juga apply coba ke CIMPA. Kamu anak S1 juga bisa masuk ke CIMPA. Jadi apply gitu saya ke Vietnam. Kamu tahu nggak di Vietnam diajarinnya apa?
Diajarin fungsi kompleks dengan n peubah. Kan kamu cuma belajar gini kan? Kamu udah belajar belum ya? Kamu kan cuma belajar bilangan ini. Di Vietnam itu belajarnya gini. Vektor gini loh. A1 B1, A2 plus B2I, A3 plus B3I. Jadi bukan kompleks biasa, tapi kompleks N. Yang kamu pelajari nanti di S1 itu cuma kompleks. Kau bayangkan, saya belum pernah dengar sama sekali ini teh ngomongin apa. Kau bayangkan, sama sekali saya belum pernah dengar. Ini teh ngomongin apa. Dan yang biasa, yang menguasai materi ini hanya Pak Wono di ITB. Kompleks N ini. Kamu bayangkan, saya nggak ngerti ini ngomong apa, sama sekali nggak ngerti. Hari pertama bengong aja yang adanya. Tapi begitu saya baca berkali-kali, saya akhirnya rada sedikit mengerti. Ada setitik kemengertian di dalam diri saya. Artinya apa? Matematika itu tidak bisa kamu cuma sekali baca, nak. Tidak bisa. Tidak bisa matematika hanya kamu lewat lihat sekali video, tidak bisa. Kamu harus lihat berkali-kali, apalagi kalau itu bahan baru. Makanya sangat menolong kalau kamu ada bahan baru, kamu lihat dulu videonya. Kamu lihat dulu buku teksnya. Sangat menolong. Kalau kamu ini baru melihat pertama kali, saya yakinkan kamu pasti akan pusing. Saya akan yakinkan kamu. Apalagi ketika nanti kamu masuk ke integral. Saya kasih tahu sekarang dari kakak kamu ya. Begitu masuk integral, kamu tidak baca sebelumnya, cilaka. Kamu berpikir integral itu segampang yang kamu lihat yang di kalkulus ya? Sulit sekali. Saya kasih tahu dari sekarang. Ya, Riemann itu tidak segampang yang kamu bayangkan. Tidak segampang yang kamu bayangkan. Oke ya, ini nih membuktikan ini. Jadi mau membuktikan ya. Membuktikan bahwa error fx gx dikurangi lm itu akan lebih kecil dari epsilon. Ambil sembarang epsilon. Apa? Ini ambil sembarang errornya. Terus apa? Akan dicari delta lebih besar dari 0, sehingga untuk setiap ini udah ada A-nya ya. Kalau biasa kita mah di rel nggak usah pakai A-an. Untuk setiap X saja ya kalau di kita mah. Tapi ini kan udah ada A-nya. Jadi saya menghormati. Jadi saya tulis untuk setiap X anggota A. Dan untuk setiap X anggota A, jadi X-nya bersifat anggota. Untuk setiap X anggota A, dan X-nya apa? X minus C kurang dari 0, kurang dari delta berlaku apa? Apa yang mau saya buktikan? Berlaku ini bahwa errornya itu ini kamu kayaknya pernah ngelakuin deh kalau untuk turunan. Untuk ini rada lebih susah. Biasanya dosen tidak mau membuktikan ini waktu di kalkulus karena akan lebih susah. Jadi akan dicari delta positif. Jadi ini ya, ini definisi lo. Ambil sembarang delta, untuk setiap epsilon terdapat delta, sehingga kalau X-nya di antara domainnya itu, saya ambil setiap X pada domain A dan memenuhi ini, maka errornya itu selalu lebih kecil dari error yang saya mau, sembarang error yang saya mau. Jadi fx gx itu akan menghampiri nilai L kali M. LM-nya angka ya, LM-nya angka. Nah, terus bagaimana? Nah, analisis pendahuluannya seperti ini. Pendahuluan. Analisis pendahuluan seperti ini. Jadi saya punya dengan cara yang sama ya. Fx gx min lm ini sama dengan apa, Pak? Nah, ini manipulasi aljabar dulu. Kayaknya kamu di turunan sudah deh. Membuktikan U kali V dan U aksen V tambah UV aksen. Kalau kamu pernah ingat. Ini itu dikurangi dengan Fx dikali L. Ditambah dengan Fx dikali L. Dan kamu pinter ya. Ini kan min plus hilang dong. Jadi ini sebenarnya sama aja.
Dan ini tentunya akan berdasarkan ketaksamaan segitiga, ini pasti akan lebih kecil sama dengan fx gx, maaf, fx gx, ini dengan cepat, dengan, oke, terlalu cepat nanti ya. Fx dikurangi L, dikali L, ditambah dengan fxl dikurangi lm. Dikurangi lm. Oke ya. Dan secara cepat tentunya ini apa? Tentunya ini akan lebih kecil. Oke. Ini tentunya akan sama dengan fx-nya saya boleh keluarin ya. Ingat loh, masih dalam tanda mutlak. Jadi gx min L. Ini salah ya? Saya pengen gx-nya M. Ini M dong. Saya kan pengen GF-nya konvergen mana? L, G-nya konvergen ke M. Oke. Jadi ini fxm. Ini adalah fxm. Jadi saya punya fx dikeluarin, sisanya tinggal gx min M. Ya. Lalu ditambah dengan M-nya saya nggak tahu positif negatif, jadi masih tetap ini, hati-hati. Oke ya, oke ya. Jadi ini. Oke, jadi ini. Maka ini gunakan bahwa limitnya itu ada, Karena limit dari x menuju c itu dari fx itu sama dengan L. Akibatnya apa? Akibatnya ini dong. Untuk setiap epsilon terdapat delta. Epsilonnya sudah diambil. Akibatnya terdapat delta 1. Ya kalau kemarin-kemarin kan n-an, sekarang delta-deltaan gitulah. Cuma mengubah permainan sedikit. Akan terdapat delta 1 lebih besar dari 0. Sehingga untuk setiap saya copy ini akan dicari ya, kalau yang ini deltanya belum tahu. Untuk ini berarti ini lebih kecil dari delta 1. Berlaku apa? Limit fx ini jaraknya ke L, jarak f ke L. Lebih kecil dari apa? Lebih kecil dari epsilon yang saya mau dong. Tapi ini kan saya pengennya nanti pengen epsilon per 2 gitu. Ini epsilon per 2, jadi ini lebih kecil dari epsilon. Akal-akalan seperti kemarin aja. Akal bulus. Ini dibagi dengan M. Tentunya dibagi dengan 2 mutlak M. Kok ini enggak ini sih? Ih, kesel deh. Kenapa? Supaya nanti epsilon per 2M, ini M coret, jadi ini epsilon per 2. Oke ya? Pengen nanti ininya lebih kecil dari epsilon. Tapi Pak, untuk Gx min N bisa. Tapi fx-nya gimana? Fx-nya gimana coba kamu bayangkan? Fx-nya lebih kecil dari apa? Emangnya fx terbatas? Fx-nya terbatas nggak? Halo Bapak Ibu? Fx-nya terbatas atau tidak? Belum tentu. Terbatas. Kenapa belum tentu? Kenapa terbatas? Kenapa terbatas? Kenapa belum tentu? Dulu siapa ini? Ian? Fahri. Fahri apa Fahmi sih? Fahri, Pak. Fahri. Ada Fahmi, ada Fahri. Fahri itu yang mana ya? Fahri ada gitu? Nama lengkapnya apa Fahri? Muhammad Fahri Fernanda, Pak. Muhammad Fahri Fernanda. Oh, bukan atuh. Fahri Fernanda. Iya. Ya, oke. Kenapa kamu tadi jawab apa, Fakri? Belum tentu. Kenapa belum tentu?
Nggak, nggak ada keterangan kalau F-nya terbatas. Bagus, terima kasih. F-nya memang tidak terbatas. Deborah, kenapa kamu sebutkan F-nya terbatas? Jadi saya mikir F-nya terbatas karena dia punya limit. Ya, karena dia Oh punya iya. limit, tapi F-nya tidak terbatas. Tapi F-nya terbatas pada himpunan tertentu, pada lingkungan tertentu dari C. Ini. Tapi ternyata tidak terbatas, tapi terbatas hanya pada suatu lingkungan dari C. Betul ya? Betul ya? Jadi saya ini, karena limit F sama dengan L, maka terdapat lingkungannya apa? Ya, delta 2 deh. Delta 2 positif, sehingga, bukan ya, terbatas. Maka terdapat M positif, terdapat bilangan real. Terdapat bilangan real. Terdapat bilangan real M lebih besar dari 0, terdapat bilangan real M lebih besar dari 0, dan delta, oke ya. Jadi terdapat M lebih besar dari 0, dan terdapat delta lebih besar, delta, juga terdapat delta, sehingga apa? Sehingga Fx itu, sehingga untuk setiap, ya sama saja lah ya. Untuk setiap lingkungan ini, untuk setiap X minus C, lingkungan dari delta, X minus C dari delta, ini tidak boleh 0, 0 tidak apa-apa, ini dari delta 2, maka apa? Maka Fx-nya terbatas. Jadi kata si Fikri, tidak terbatas, belum tentu terbatas. Betul, kata Deborah, terbatas Pak. Ya betul juga, tergantung konteksnya yang mana ya. Ini tidak terbatas secara umum, tapi terbatas pada suatu lingkungan tertentu. Jadi Fx-nya ini pasti akan lebih kecil sama dengan M. Fx-nya lebih kecil sama dengan M. Jangan M atuh. M-nya udah kepake di sini ya. Saya ambil apa? Bilangan real apa? Bilangan real R deh. R. Jadi ini lebih kecil dari R. Oh, jadi ini lebih kecil dari R. Nanti jadi, oke. Jadi saya punya ini. Nah, berikutnya dengan cara yang sama. Ini kok akibatnya besar sih? Kalau G konvergen ke M, artinya apa? Ada persekitaran di domain delta 3, sehingga untuk setiap ini yang lebih kecil dari delta 3, kesel deh. Itu kan. Itu kan. Andainya apa yang saya bisa katakan langsung keketik gitu ya. Berlaku apa? Gx min L, Gx min M, apa? Karena di akan berlaku, dia akan pengen lebih kecil dari apa? Pengen lebih kecil dari ini. Jadi epsilon R2R. Gitu. Terus pertanyaannya, jadi saya pilih deltanya yang mana? Ingat loh ya, harus berlaku yang ini nih, harus berlaku yang ini, harus berlaku yang ini. Kalau saya pengen berlaku ini, saya harus pilih delta 1. Kalau saya pengen berlaku ini, saya harus pilih delta 2. Gimana sih? Dan saya harus berlaku ini loh, berlaku ini. Tapi kalau saya pengen berlaku ini, dia syaratnya di mana? Dia harus persekitaran delta 3. Supaya 3 syaratnya dipenuhi, jadi saya pilih deltanya apa? Bapak Ibu, jadi pilihnya apa? Yang paling kecil bukan.
Bagus sekali ya. Yang ini minimum, atau kalau di buku nanti pakai infimum, boleh. Minimum dari apa? Delta 1, delta 2, dan delta 3. Kalau saya ini, berarti sekarang ini memenuhi, ini memenuhi, ini memenuhi. Akibatnya apa? Untuk setiap X anggota ini berlaku ini akan lebih kecil sama dengan apa? Ya akan lebih kecil sama dengan ini dong. Tapi masing-masing ini lebih kecil dari epsilon per 2R dikali R. Epsilon per 2M dikali M. Jadi ini akan lebih kecil dari... Selesai. Ini yang saya mau lakukan. Bahwa jarak ke ininya itu selalu lebih kecil dari error yang saya mau. Caranya apa? Caranya saya harus pilih delta. Sehingga di persekitaran delta dari C itu akan selalu berlaku ini. Pertanyaannya, apakah ada delta? Jadi kalau barisan, apakah ada N bilangan asli? Kalau limit, apakah ada delta? Jangan lupa ya, bilangan asli. Sekarang saya sudah terbebas dari sifat Archimedes. Saya tidak perlu lagi menggunakan Archimedes. Karena saya langsung bisa lakukan untuk bilangan asli. Bilangan real. Nah, berita buruknya apa? Membuktikan pakai limit gini itu susah. Susah. Kamu harus tahu bahwa dia itu sebenarnya terbatas. Kamu tahu nggak? Nggak tahu kamu tahu apa nggak. Tapi kan tadi seharusnya udah denger ya. Tahu. Nah, jadi membuktikan ini itu nggak segampang yang kamu pikirin. Tapi saya sudah punya ini teoremanya di barisan. Karena limit F sama dengan L itu artinya apa? Untuk setiap kali saya punya barisan yang konvergen ke C, ingat loh ya, setiap barisan yang XN yang konvergen ke C, tapi XN-nya tidak boleh C. Kenapa tidak boleh C? Kan saya sudah tahu, ini nggak boleh tuh. Jadi XN-nya tidak boleh C. Maka harus berlaku FXN-nya harus konvergen ke L. Artinya ini bisa saya lihat sebagai perkalian dari dua buah barisan. Limit dari perkalian dua buah barisan sama dengan perkalian dari limit dong. Limit dari perkalian sama dengan perkalian dari limit. Untuk barisan kan saya sudah buktikan iya berlaku. Jadi selesai. Gila nggak? Jadi gampang banget daripada kamu ngerjain kayak gini kan setengah mati. Gitu. Oke ya, menurut saya paling itu catatannya. Nah, teorema pengawetan tanda juga lucu ya. Ini teorema pengawetan tanda ini lucu. Waduh, sudah 45 menit lagi ya. Maaf, 5 menit lagi. Jadi saya punya pengawetan tanda itu gimana? Saya punya limit F-nya itu sama dengan positif. Misalkan limit dari fungsi ini itu nanti pada akhirnya mendekati ketinggian ini. Limit dari fungsi ini positif nih. Limit untuk X mendekati C, dia positif. Artinya apa? Artinya ada persekitaran di sini, sehingga jarak L itu bisa saya kontrol untuk sembarang epsilon. Jadi dia akan selalu nilai fungsinya di sini. Kalau saya bisa mengontrol nilai di domainnya. Kira-kira gitu kan ya? Gitu ya. Terus gimana Pak supaya saya bisa yakin bahwa F-nya itu selalu positif untuk suatu domain? Dia ngomong gitu, kalau limitnya itu positif, maka Fx-nya itu pasti positif untuk suatu domain. Ya ini nak. Gimana? Lihat jarak L ini ke 0 berapa? Oh oke. Jarak L ke 0 itu L Pak. Oke. Jadi saya pilih epsilonnya L per 2. Kan epsilonnya boleh sembarang. L-nya positif. Jadi ini paling rendahnya itu, nilai fungsinya itu paling rendah, errornya adalah L minus L per 2, jadi adalah L per 2. Paling tinggi berapa? Paling tinggi itu errornya itu adalah 3L per 2. Kamu ngerti nggak? Jadi karena L positif, L per 2 positif dong. 3L per 2 positif dong. Dan jangan lupa, begitu saya pilih epsilonnya sama dengan L per 2, selalu ada delta. Kenapa ada delta? Ini katanya limitnya sama dengan suatu bilangan yang lebih besar dari 0. Jadi ada delta, deltanya nggak tahu gimana, nggak ngerti. Pokoknya begitu kamu pilih epsilonnya tertentu,
Untuk setiap epsilon, begitu kamu epsilonnya pilih, maka deltanya langsung keluar satu delta. Bergantung dari epsilon yang kamu pilih. Jadi begitu epsilonnya kamu pilih L per 2, maka ada di sini. Selalu keluar delta di sini. Sehingga pada persekitaran delta ini, maka nilai fungsinya itu harus terletak antara L2 dan 3L per 2. Artinya apa? Nilai fungsinya selalu positif pada interval ini, pada domain. Pada C minus delta dan C plus delta yang dipilih berdasarkan pemilihan epsilon sama dengan L per 2. Pinter kan? Pinter sekali ini orang ya. Tapi ini sebenarnya bukan hal yang baru, karena kalau kamu bayangkan, pembuktikan, kalau kamu ingat waktu di barisan, kalau saya punya AN-nya itu lebih besar atau sama dengan 0, maka limit AN-nya juga kan lebih besar sama dengan 0. Pembuktiannya sebenarnya sama, kalau kamu perhatikan. Ya, itu saja dari saya. Ada yang mau kamu tanyakan? Kalau udah nggak ada, kita mulai tutorial sekarang. Jangan lupa isi presensi. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Bapak Ibu? Tuan Nona? Oh, Fakri itu panggilannya Fahri. Oh, oke. Oke. Ada lagi yang tulisannya tidak sama dengan nama panggilannya? Sudah, Bapak Ibu? Ya, kamu harus baca lagi ya. Kalau masih belum mengerti, baca lagi. Tidak masalah. Matematika itu tidak bisa sekali baca. Tidak bisa sekali baca. Makanya orang matematika